Nah, jadi nanti kelas 5 akan belajar materi selanjutnya, yaitu materi matematika tentang diagram dan tabel dari data ya. Kemudian kelas 4 nanti melanjutkan materi selanjutnya, yaitu adalah bahasa Indonesia tentang paragraf deduktif dan induktif. Kemudian ada yang tahu penggunaan data apa dari kelas 5? Apa biasanya? Iya juga. Kalau diagram biasanya buat apa itu? Berapa? Mempermu? Nah, orang kalau melihat data yang tadinya cuma tulisan doang apa-apa, kalau disajikan ke dalam grafik pasti akan lebih mudah dilihat. Nah, kalau kelas 4 pernah bingung nggak kalau baca teks atau bacaan koran atau apa, bingung paragraf ini termasuk induktif atau deduktif gitu? Pernah nggak kayak gitu? Nah, apalagi kalau baca cerpen atau apa yang kira-kira bagus, ini pernah diajarin nih sama Pak Syafi, kira-kira apa ya tentunya paragrafnya. Nah, nanti kita belajar bagaimana mengidentifikasi jenis paragraf seperti itu, deduktif atau induktif. Nah, yang kelas 5 nanti kita latihan bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram agar lebih baik lagi. Nah, dari sini nanti kita akan belajar kegunaan dari data itu apa, kegunaan dari mengetahui paragraf itu apa. Oke, mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Bapak bagi per kelompok, satu kelompok 2 orang, yang nanti laki-laki ini jadi 3 ya. Jadi yang 3 dan 2, nanti masing-masing kalian mengerjakan namanya LKPD, lembar kerja peserta didik dari satu itu. Untuk yang kelas 4 nanti LKPD-nya berupa identifikasi paragraf. Nanti kalian tugasnya menentukan ini paragrafnya apa, induktif apa deduktif, kemudian berlatih membuatnya. Kemudian untuk kelas 5 nanti kalian tadi sudah tahu data-datanya, nanti buat tabelnya, kemudian buat diagram datanya. Kira-kira seperti itu. Oke, nanti dibagi dibuat 2-2, kelas 5, kelas 4, 2-2-2, nanti terakhir 3 orang. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk kelas 4 nanti masuk ke kelasnya masing-masing, kembali ke kelasnya masing-masing. Nanti untuk kelas 5 kembali di sini seperti itu. Jangan lupa sediakan alat tulisnya dan juga menggaris dan sebagainya. Oke, ya mohon maaf. Kita belajar tentang paragraf ya. Paragrafnya ada berapa macam? Ya, ada yang namanya paragraf apa? Induktif. Kemudian deduktif. Oke, kalau induktif, ada yang tahu? Kalimat utamanya ada di akhir penutupan. Gimana Pak? Gimana ayo? Ada di akhir ya, induktif. Kalimat induktif itu ada di akhir paragraf. Kemudian untuk deduktif ada di awal paragraf. Terakhir campuran ada di awal dan akhir paragraf. Nah, silakan di LKPD kalian di nomor 1 dan nomor 2 Bapak sudah sertakan tentang 2 paragraf. Silakan tentukan apakah paragraf tersebut paragraf campuran atau paragraf induktif atau deduktif, serta kemudian tulis alasannya apa. Alasannya karena kalimat utama berada di mana, seperti itu. Kalimat utama ada di akhir, kalimat utama ada di awal, seperti itu ya. Oke, silakan mengerjakan seperti ini. Satu di sini tengah.
tabel atau diagram. Kemarin kan sudah diajarkan tentang urus dan juga piktogram. Nah, sekarang datanya tabelnya bentuknya yang sebelah kanan itu nanti nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil, nanti dihitung jumlahnya ada berapa. Itu dulu, baru nanti kalau tabelnya sudah jadi baru dibikin diagramnya. Kemarin sudah kita singgung tentang diagram batang. Diagram batang itu kan yang seperti kotak-kotak itu, balok-balok. Nah, nanti silakan dibuat dulu tabelnya, baru nanti dibuat diagram batangnya. Kalau ada kesulitan bisa tanyakan ke Bapak. Silakan coba dicoba dulu. Silakan nanti dari kelas 5 beberapa kelompok mempresentasikan hasil karyanya, dilihatkan tabelnya bentuknya seperti apa, kemudian diagramnya seperti apa. Kemudian dari kelas 4 silakan nanti tampil kemudian menjelaskan dari soal nomor 1 jawabannya apa, kenapa, nomor 2 kenapa, alasannya apa, seperti itu, jenis paragrafnya apa gitu ya. Nanti sambil Bapak bagikan lembar penilaian antar teman. Nanti kalian nilai kelompok yang maju, misalnya kelompok 1 nilainya berapa, dari penampilannya presentasinya berapa, nilainya 80 apa 90 seperti itu ya. Sama kelas 4 juga nanti dari teman-teman kalian saling kasih nilai presentasinya nilainya berapa. Oke, Bapak bagikan ya. Nilainya berapa dari teman-teman yang lain ya? Oke? Ya. Ditunjukkan hasil karyanya. Presentasi yang kedua, udah berarti buat paragrafnya, dan Bapak periksa ya. Oke, silakan nanti nilai presentasi teman-teman kalian berapa nilainya, nanti masuk ke penilaian juga buat Bapak. Oke, kemudian nanti bagian kelompok yang lain presentasi. Sekarang kelas 4 silakan bergabung kembali ke dalam ruangan pelajaran. Kita akan melakukan refleksi kegiatan pada hari ini. Silakan sambil dibawa kembali. Terima kasih sudah mengerjakan LKPD-nya. Jadi ada beberapa masukan yang perlu Bapak berikan. Yang pertama, untuk yang kelas 5, terutama yang mas-masnya, ketika membuat diagram harus diperhatikan estetikanya atau keindahannya. Jangan neon-neon, dan gunakan garis. Kemudian dilihat juga skalanya, skala yang vertikal apa, skala yang horizontal apa, seperti itu ya. Untuk yang gambarnya sudah bagus, bentuknya sudah rapi, tabelnya mudah dibaca, diagramnya juga mudah dibaca. Kemudian untuk kelas 4, masukan Bapak ketika membuat diagram dan membuat paragraf maksud Bapak, itu perlu diperhatikan mana yang kalimat utama, mana yang kalimat penjelas, agar ketika membuat
paragraf deduktif atau induktif itu bisa sempurna sekali itu. Kemudian kira-kira apa yang sulit dari tugas ini kelas 5? Kira-kira apa yang paling sulit? Membuat diagram ya, karena harus pasti, harus bagus. Kalau masukan yang sulit apa? Ada. Dan manfaatnya apa? Biar gampang membacanya, biar terlihat lebih jelas datanya, seperti itu ya. Kalau manfaat paragraf deduktif gimana? Kira-kira kalau bikin cerita jadi bagus nggak? Ya, jadi bisa memperindah karangan kita, tulisan kita. Jadi kita nggak asal-asalan ketika membuat paragraf seperti itu. Oke, untuk selanjutnya silakan lihat di proyektor. Kita akan melihat beberapa video tentang literasi. Alhamdulillah, tadi sudah melihat video dari Mas Rahim Laude tentang pentingnya membaca. Alhamdulillah, pelajaran pada hari ini sudah selesai. Untuk tugas selanjutnya, kelas 5, silahkan cari data yang ada di rumah. Misalnya data kegemaran makanan anggota keluarga, atau data jumlah buku yang dimiliki kakak, adik, atau ayah ibu. Nanti dibuat data, tabel, dan diagramnya. Untuk yang kelas 4, nanti silakan membuat paragraf karangan tentang temanya keluarga ya Bapak. Silakan buat minimal 3 paragraf, harus mengandung paragraf induktif, deduktif, dan campuran. Kira-kira seperti itu. Sama-sama memimpin doa. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.